ada info kalau telur rebus aja bisa mencegah kita dari corona. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di podcast Ibu Roleplay. Kita di sini bakal membahas tentang corona dan ada bintang tamu dari Bang Mehmet 48 nih, ada nama channelnya tuh. Ya, untuk menurut saya sendiri untuk pembukaan awal, corona sendiri tuh lebih bisa merusak semua ekosistem, dalam artian kayak sekolah diliburkan dan ya ujian nasional juga dihilangkan. Dan kenapa bisa ada corona itu? Bisa datang yang awalnya katanya orang Indonesia itu kebal terhadap penyakit. Ya kan tahu-tahu nah corona ternyata masuk angin. Nah itu, cuma kalau batuk pilek katanya sih termasuk gejalanya juga. Tapi nggak tahu lagi kalau misal itu hanya tapi penyakit batuk pilek aja atau lebih ada ciri khasnya. nah cuma kan Baru ini kan juga nggak ada gejala, tahu-tahu positif corona. nah itu Iya. jadi karena kan kayak gimana ya, kita tuh bisa jadi wadah juga dalam artian meskipun kita nggak sakit apapun gitu. Ya intinya jaga Jadi- kekebalan tubuh aja deh dulu. Jadi untuk virus ini gejalanya akan terlihat setelah seminggu atau 14 hari setelah terkena virus tersebut. Kenapa Anda bilangnya seminggu padahal 14 hari itu 2 minggu? Ya sekitar seminggu atau 14 hari. Matt, gimana Iya, pendapat 14 hari itu 14 hari Matt. yang ditanya Mep aku yang ngomong kagak jadi. Iya, ngomong dulu. Iya, jadi 14 hari itu waktu maksimalnya. Jadi kalau udah lebih dari 14 hari kita nggak kemana-mana, berarti kita sehat. Oh, Minimal ya, minimal. oke. Untuk Bang Mehmet gimana menurut Bang Mehmet? Ya gimana anjir, orang diem di rumah tambah gak sehat cok. Gak sehat gimana ya? Ini ya, gak sehat gimana ya menurut Anda? Udah sekarang Ya. gini, lu pilih di rumah ikuti kata pemerintah atau keluar malah lu terkena gitu aja. Ya bukan itu maksud gua kan apalagi misalnya orang yang mager gitu atau males melakukan hal-hal ya intinya olahraga atau apalah gitu kan bisa membuat daya tahan tubuh kita menurun gitu. Jadinya lebih mudah terjangkiti kan? Lebih mudah sih sebenarnya. Gini ya, itu tergantung masing-masing individu. Dalam artian kayak kalau emang bisa olahraga di rumah kenapa harus keluar? Nah tapi ya terserah mereka sih. Ya. Setiap orang Nggak, itu dalam punya artian- prinsip sendiri-sendiri. Cuma gini, kalau stay di rumah kan gak bakal ada penyebaran juga. Dalam artian kalau kamu keluar sama dengan bawa sesuatu dari luar. Ya jadi intinya kayak gini ya, lu nolep sama dengan lu sehat. Bisa hemat uang juga. Besok kita nolep ya, daripada keluar yang kerja siapa anjir, terus yang dapat duit siapa anjir kalau nggak ada yang keluar, terus kita makan apa keluar, kita nge-stop mie gitu. Corona yang ada kena khusus itu. Aduh. Oke, untuk Bang Rio sendiri gimana? Enggak gimana? Secara harfiah gue masih kerja, tapi karena banyak virus-virus yang menyebar, agak jadi harus tetap kerja. Tapi kebijakan di pabrik gue juga berubah drastis. Jadi sebelum kita masuk itu harus cuci tangan. Makanya setelah melakukan apa-apa harus cuci tangan. Kalau masuk shift pagi setiap jam 8 itu nanti harus berjemur dulu selama 10 sampai 20 menit sama olahraga. Jadi biar tetap badan bugar, biar sama daya tahan tubuhnya nggak menurun gitu. Kalau dari tempat gue sendiri. Yang kalian berdua kan nih kerja. Lah kalau lu sendiri gimana, Tam? Kalau gua sendiri sih ya daya tahan tubuh aja, harus olahraga ya udah menjaga kesehatan aja. Berhubung apa namanya korban untuk di Indonesia sekarang udah mencapai 1.000 orang Yes. dan banyak kota-kota yang di lockdown. Terus pernah dengar sedikit kabar ya, dan ternyata kabar itu hoax, yaitu pasar ditutup. Kalau misalnya itu beneran terjadi, ini negara bakal ngebunuh orang secara diam-diam. Sih sebenarnya. Bener sih, Bukan nge-lockdown itu benar. Cuman ya nggak menutup pasar gitu. Itu kalau benar-benar terjadi dan ternyata beritanya itu harus waspada sampai tanggal 29 Mei. ya kalau itu sendiri sih mungkin pasar bisa buka cuma dikurangin waktunya gitu. Mungkin kayak yang awalnya mungkin biasa ya bisa dibilang jam 12 mungkin ya dikurangi jam 10 atau jam 9 itu buat mengatasi mengurangi penyebaran. Jam operasionalnya dikurangi. Kalau di sini sih di Cianjur semua toko sampai toko retail juga dibatas jam 6 sore. Nah, itu Kan tutup. kerja, ya. Lu sendiri jam berapa biasanya? Kalau saya sih masuk biasa jam 8, bubar sekitar jam 4 atau setengah 5. Biasanya jam 5, tapi peraturan sampai jam 4. Kalau aku sendiri udah jarang keluar rumah, dan artian ya kalau lagi itu pasti udah keluar rumah.
yang di Surabaya ini kan Bu Risma udah mulai kayak bikin bilik buat netralisir virus sama ya tiap tempat itu ada kayak tempat buat cuci tangan. Mungkin di daerah Jawa Timur aja mungkin atau gimana tuh ya yang setiap tempat tuh tempat umum tuh ada tempat buat cuci tangan, tempat buat cuci tangan gitu. Di daerah Jawa Timur. Karena kan gue dapat kabar juga dari temen gue yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Barat, kebanyakan pada nyiapin wastafel di depannya, dan itu ada yang nyiapin hand sanitizer di depan tokonya juga ada. Oke. Banyak sih sebenarnya. Kalau dari kalian sendiri yang kalian tahu aja sih, kalau dari gua sih itu aja. Ya yang gue tahu juga mall juga pada ya kayak bikin bilik juga, bikin tempat cuci tangan sampai apa ya gimana ya, kayak sampai di itu juga apa alat yang buat pendeteksi suhu badan tuh sampai ada juga di mall tuh. Kalian di tempat kalian tuh dalam artian ya kita bikin perwakilan aja lah. Mungkin di Jawa Barat ada tuh Yoga. Di Jawa Barat kira-kira udah kena berapa ya? Kalau di Jabar sudah lumayan banyak update terbaru. Untuk yang meninggal sekitar 19 orang, untuk yang sembuh 9 orang, untuk yang positif terkena sekitar 149 orang. Jakarta di sini belum ada perwakilan. Jakarta di mana, Pak? Jawa Tengah gimana? Kalau di Jawa Tengah sendiri itu yang positif COVID-19 itu ada 81, itu yang masih positif COVID. Nah, cuman untuk yang dirawat itu yang dirawat 72, yang sembuh baru 2 orang, meninggal 7 orang. Untuk ODP-nya itu ada 8.282 orang, sementara pasien dalam pengawasan 396 orang. Dan untuk di sekitar radius 10 sampai 20 km dari tempat gua itu ada 3 orang dirawat sampai sekarang ini. Untuk di Jakarta hingga hari Minggu kemarin sih sebenarnya itu tercatat 701 pasien positif corona. Yang dinyatakan sembuh ada 48, sementara 67 pasien dilaporkan meninggal dunia. Ini kalau yang ke Jawa Timur tadi itu yang untuk hari ini tanggal 30 nih 70 orang baru kena positif tuh. Yang ODP 5.071 orang, untuk yang PDP pasien dalam pengawasan 336. Dan kota yang paling terbanyak tuh Surabaya. Jangan terlalu sering menyentuh wajah sih. Kalau Jalur utama virus itu dari hidung, mulut, serta mata. Dari mata turun ke paru-paru, bukan ke hati. Khususkan untuk orang yang belum melakukan cuci tangan atau bersihkan badan. Untuk orang bergolongan darah O, katanya nggak susah untuk kena virus corona. Katanya, tapi belum tahu sih. Terkadang kan info-info dari sosial media itu sedikit agak ada yang ngawur banget, sampai-sampai ada info kalau telur rebus aja bisa mencegah kita dari corona. Jadi gimana ya, untuk peningkatan korban hilang baru 1.000, mungkin puncak-puncaknya nanti kalau misalkan ada pengetesan atau apapun itu pasti akan terlihat peningkatan secara signifikan, dikarenakan penyebarannya ini memang cepat dan cukup sulit dideteksi, bahkan sampai orang sehat pun belum tentu bebas dari corona. Jadi misalkan kita ini baru melihat sebagian memakai cahaya senter gitu. Kalau udah pakai lampu sorot, wah udah itu semua bakal kelihatan. Jadi kalau misalkan ada pengetesan secara massal, ya ikutin aja, pasti kelihatan gitu mana yang positif, mana yang negatif. Katanya dari menurut dokter gitu, dokter perkiraan pasien corona di Indonesia, masih perkiraan sih itu 34.200 orang perkiraan yang kena. Masih perkiraan. Iya. Jadi ya walaupun masih perkiraan gitu, kita juga harus jaga diri. Jadi jangan berpikir seolah-olah kita itu terbebas dari virus, tapi berpikirlah seolah-olah kita itu sudah terkena virus dan mencoba untuk lebih menjaga jarak dan mengisolasi diri sih. Cuman begitu doang. Jadi jangan sampai orang lain ikut terkena juga, karena metabolisme
daya tahan tubuh setiap orang itu pasti beda-beda. Tapi Buat dengar ya katanya hand sanitizer antiseptik, itu kebayang. tidak 100% membunuh virus itu. Ya. Jadi Kalau ya, hand untuk sanitizer mujarab itu ya kita harus cuci tangan. Walaupun Kalau kita enggak- pakai hand sanitizer bawa kemana, tapi tetap nyampe rumah sampai mana tetap harus cuci tangan sih. Jangan cuman mengandalkan apa namanya hand sanitizer itu doang. Kalau Karena nggak coba hand pakai alkohol. sanitizer Hand sanitizer itu cuman kayak penangkal, tapi untuk membunuhnya itu harus tetap kita wajib cuci minimal ya pakai sabun anti kuman atau anti apalah. Ya Lifebuoy atau sekarang ini paling ini kan Dettol. Gitu. Jadi Ya kita gua nggak ngedes tapi emang ya tahu sendirilah apa namanya sabun. emang Rekomendasi. sabun atau apa untuk antiseptik yang paling bagus itu cuma Dettol tuh. Kalau yang lainnya cuma bau wangi-wangi doang. kalau hand sanitizer cuman 70% sih daya gunung. Kalau mau sih pakai apa? Ada berita lagi kalau di daerah Banyumas itu gantikan hand sanitizer dengan memakai ciu. Kalau buat rokok hati-hati soalnya lebih gampang terkena virus corona katanya. Rokok. Hati-hati tam. Hubungannya sama banjir rusak loh. Iya tam rokoknya jangan dibagi-bagi tam, buat sendiri aja tam. Oke, ya udahlah bagi gua aja lah gitu lah. Udah. Ini intinya dari semua ini Tuh denger nih, Jangan- jangan apa lagi nih. jangan keluar rumah, udah diem di rumah dulu sementara. Kalau emang perlu amat keluar aja nggak apa-apa, cuma ya gitu, lihat-lihat waktu juga, jangan terlalu Iya. lama. Kalau Seperti kata-kata aku di awal jangan tadi. lupa berjemur. Nah itu Paling penting berjemur berjemur. di jam 9 Jam karena 10 apa? ke atas pokoknya yang bagus itu jam 10 ke atas panasnya. Iya, karena virus corona itu nggak kuat sama panas. Iya, emang. Walaupun kelihatannya dia kuat tapi dia tuh lemah kalau dipanas-panasin virus itu. aduh. Iya. Kepanasan, dikira orang kayak diajak gitu ya. Astaga, iya sih. Oh udah. Nah, aduh, Wah udah. wah udah, rusak ini sudah. Sampai apa ada berita itu yang mau dikubur kan mayat yang positif virus corona itu nyampe diambil kembali sama keluarganya buat dimandiin sama disolatin. Itu kejadiannya di mana sih? Ada yang tahu? Kurang tahu sih itu. Apa lupa tempatnya di mana? Itu Sulawesi langsung kalau nggak satu kampung langsung PDP itu, bahkan satu orang udah dinyatakan positif. Iya gini, masalah gini, bayangin aja gitu ya, orang yang lihat naik motor sama yang nyiapin apa cateringan, nggak salah apa-apa udah kena dia, padahal cuma Iya. dia cateringan doang bikin makanan, salah dia apa coba? orang yang ikut tahlilan nerima nasi Iya. bungkus positif langsung. orang es cendol lewat aja udah kena dia, orang es cendol lewat tuh. Bayangkan orang es cendol nggak ngapa-ngapain, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia kena. Pak, mohon maaf Anda kena, ya udahlah masuklah. Astaga, ya, intinya kayak gimana ya? Ya pokoknya kalau ada gitu mah serahin Iya. aja lah ke rumah sakit. Kalau Nggak usah kata-kata dari orang lain itu tolol emang gratis, tapi diborong juga jangan gitu. Nah, masalah gini, ya kita sih bukannya nggak simpati sama keluarga, cuma Iya. ini, kalau kalian apakah itu bakal menjamin keselamatan, apa kayak kalau kalian melakukan itu
apakah bakal ngejaminan kesehatan kalian, selamatan kalian juga. Masalahnya di situ kayak harus bawa pulang mayatnya ke rumah gitu, harus dimandiin gitu. Ya kan dari rumah sakitnya juga udah dimandiin, udah disolatin juga gitu. Ya, Mungkin cuman pihak rumah sakit dibungkus, yang melakukan itu. cuman dibungkus sama plastik doang sih. Nggak ada itu tetap ada kain kafannya, cuma ditambahin sama plastik kedap udara biar nggak nyebar. Tetap ada. Iya. Ya, Tapi plastiknya itu aman atau enggak? Kalau dari segi dari dalamnya emang ya mungkin aman, tapi dari luar kan kita nggak ada yang tahu. Apakah itu plastiknya sudah aman atau enggak? Jadinya kan kalian nanti kan tenaga medis. gitu kan masa tenaga medis. Yang tahu hanya Itu- tenaga medis. Yang tahu hanya tenaga medis. Sebenarnya Indonesia itu masih baik loh, apa pasiennya itu apa di bungkusannya plastik terus dibawa pulang. Kalau seharusnya itu kan virus apa ya maaf ya harusnya kan dikremasi. Jadi biar melenyapkan virusnya sekalian gitu. Cuman karena memang di sini adatnya memang harus dikubur, jadinya kita nggak melakukan itu. Ya makanya adatnya harus dikubur. Nah, tiap daerah punya adat masing-masing. Jadi tapi kebanyakan dikubur. Dan kayak di Bali itu kan harus dikremasi, terus dikubur habis itu dibakar sampai jadi Kayak di itu juga, tapi ya mungkin kita udah memang udah adat mereka ya, kita nggak bisa mengganggu. Yang penting kalau udah ibadah maaf kalau udah ada salah satu yang udah meninggal, tolong jangan disentuh, jangan dablek, kasihan dia. Ya maaf Pak, saya LDR Pak. Iya. Pacaran itu kan nggak perlu perlu pertemuan juga kan bisa. Sekarang kan apa namanya, walaupun ya kita kan punya saudara, punya teman, punya yang punya pacar juga kan, walaupun karena virus ini kan jadi kita nggak boleh, emang nggak boleh sih, harus dan nggak boleh ketemu dulu selama ini. Kalau lo mau ketemu it's okay, nggak apa-apa, tapi kalau seumpama lo terjangkit dan pacar terjangkit, itu sama aja lu ngebunuh pacar lu sendiri kalau dia sembuh. Kalau enggak sembuh kan otomatis kan ya tahu sendirilah. Gua ngomong gini karena emang apa ya, udah emang susah pada dibilangin gitu, emang apa orang-orang di negeri kita ini udah dibilang jangan ngeyel gitu. dan banyak orang juga masih kayak nyonya tempat-tempat prostitusi. Ya bisa Nah. dikatakan ada dua pilihan, kamu kena HIV, kamu kena corona. Berarti ini salah satu. Makanya itu kayak kan sekarang udah kalau seumpama mau pacaran, mau ketemu sanak saudara, mau ketemu teman-teman, mending coba ditahan dulu lah. Sekarang kan ada yang namanya teknologi smartphone gitu kan, ada WA, ada Line, bisa dipakai, dicoba pakai VC-nya kalau mau buat ketemu lah atau kangen-kangenan sama pacar, tinggal di video call gitu, nggak usah ketemuan dulu lah. Lebih baik menjaga kesehatan dan mencegahnya daripada nanti lu ketemu tiba-tiba besoknya demam tinggi, kan nggak ada yang tahu kita juga. Makanya Kan lebih kalau nanti ketemu di alam barzah kan nggak lucu. nah iya di alam barzah sama di alam barzah nanti itu emang kita kalau dari situ sih gue juga nggak tahu sih, kita nggak saling kenal juga. Jadi lu sumpah ngeliat pacar lu nggak saling kenal, udah lu nganggapnya dia kayak orang lain, tidak ada yang saling mengenal. Makanya mending, jadi sebelum pemerintah memberikan perintah untuk kita sudah aman, ibarat Indonesia ini udah terbebas, sudah 0 kasus, lebih baik di rumah. Kalau yang kerja silakan kerja, tapi tetap harus hati-hati, jaga jarak sama temennya. Kalau yang konsumen ya hand sanitizer jangan lupa,
sama hati-hati. Semua bentuk apapun benda itu bisa disinggahi oleh virus corona. Jadi kan balik lagi kayak jaga diri, jaga kesehatan juga, jaga kebersihan juga kan. Nah, dan itu kayak gini, lebih baik mencegah daripada dicegah. Daripada dijaga sama polisi, ntar kena masuk penjara, udah kelar. Enggak sih kalau masuk Iya. Ada Udah kok. dipenggal Kalau- wassalam. Bukan penggal juga cuy. enggak kalau masuk penjara ngapain? Maksudnya, Ada itu, dia kalau bisa ngelawan polisi itu ada, kalau bisa jadi dibikin ada acara gitu. sekarang kayak gini lah contohnya. Kan kita nggak boleh keluar kalau nggak ada kepentingan. Nah, kemarin di stop sama polisi. Ditanyain, Iya. keluar. Ya emang. Lu katanya kenapa? Gitu, pulang. Yang enggak maksudnya Karena- yang enggak ada kepentingan masuknya. Iya bentar dulu kan gara-gara corona jadi di rumah aja udah terus ini pas misal saya di rumah kan saya dapat uang dari mana gini dari mana ya kerja lah ya itu dia makanya saya keluar buat kerja terus bapak saya nyuruh pulang ke bapak dan makanya bapak Iya. Bapak bisa berikan saya uang nggak? ya gitu tapi saya kalau anak kalau bapak melarang saya dan saya mending di rumah kenapa bapak sendiri masih di sini nggak pulang di rumah gitu. Kalau anda bilangnya bertugas untuk kesehatan anda ya udah saya juga kepentingan saya keluar bekerja simpel Yes. ini kayak yang libur bilang libur aku bisa aku akan keluar dari situ aku takut tahu nggak bisa apa nah, corona terus apa dia mainnya di mana gitu kejebur kan atau apa terus kalau malam makan dan untuk kalau kalian di jalan yang itu diserempet atau ketemu emak-emak bajingan kan contoh di banyak ada kejadian gitu jadi lebih baik mencegah daripada dicegah orang daripada Ya mungkin di mata orang lain ya mungkin mereka yang keluar tuh bikin kayak ya kalau kalian tahu sendiri lah semua Indonesia gimana. Plus 62 yaitu barbar, udah rusak, udah barbar. apa perlu gue bikin konten gitu Sumpahin mereka. kasih corona gue keluar Nah itu. terus ada yang Iya, positif makanya. gue salamin gitu kita udah ntar- sama semua sih Kayak gini, kalau misalnya ada yang batuk, ntar katain kalau ada yang batuk ntar dikatain corona lu ya terus Batuk, kalau ada Aci. yang bersin wah corona nih corona pulang padahal ya gejala-gejala demam biasa terus ada yang pernah ada sih yang batuk wah corona besok pagi lu ada yang gitu ya gini dari saya juga hati-hati dengan ucapan banyak kan ada doa ya inti dari permasalahan ini di rumah saja, masa keluar, udah. bukan gitu ini dari Kalau ada perlu-perlu yang penting, keluar aja nggak apa-apa. Intinya ya gitu, sampai waktu ini ditentukan. nah, Berarti kalau emang kerja, ya udah kerjain itu sampai emang waktunya udah selesai ya udah pulang. enggak itu juga intinya itu kayak kita harus belajar nolak dulu cuy Nah. sekali kapan lagi kita nolak Itulah. Kalau emangnya udah nolet ya udah diterusin aja nggak apa-apa, lebih bagus. Cuma jangan nolep beneran cuy, rusak kalau nolep beneran lo. Ya udah, Gimana? Ada pesan-pesan terakhir? dari silakan saya kalau ada yang mau atau nambahin. siapa? Oh, Kalau saya? ada yang mau nambahin silakan sebelum aku tutup. ada Ray juga dan Freddy juga kalian Mau- suka atau menjadi penonton bukan penonton jadi pendengar Ya. Kalau ada pesan-pesan ngapain aja dulu nggak apa-apa. iya saya pesan bisa
sebelum aku tutup. Pesan Ya bu, pesan. pesan dari gua buat lu semua yang masih keluar rumah dan nggak tahu ngapain, pantek, dengerin kata pemerintah, di rumah aja, biarin lu dibilang mau orang nolih mau apa, lebih baik mencegah daripada lu kena corona. Terus maaf kalau lu meninggal, kasihan orang tua lu, banyak orang yang bakal bersedih karena lu meninggal. Udah gitu aja sih. Ya mungkin ntar ada kata-kata terakhir dalam artian benaknya tuh, kenapa aku nggak ngikutin kata-kata Bang Rio sebelum. Nggak ada. Oh, kira gue mati. Dari Maksudnya salam penutup atau kata-kata penutup anjir, bukan kata-kata Iya, terakhir. Mati mau meninggal anjir. Bentar aja kalau gitu. Ya udah, kan tadi bilangnya ada pesan-pesan gitu. Iya, saya pesan kalau ya kalian kalau ada yang pesan ngomong aja dulu. Gua ada pesan Ya mie ayam, ntar ya lebar. spesial pakai telur. Iya, oke. Iya. Anjir, Jadi pengen beli mie gua. udah tamak. Oke. Saya Rizal sebagai Oke. host dan juga sebagai owner. Apa lagi? Yang dua ini udah dapat dari tadi diem. Gue belum kata-kata terakhir. Ray, Oh ya udah. ada pesan kata-kata pesan itu nggak? Kata-kata terakhir. Pesan-pesan yang mau disampaikan itu buat mendengar lain. Halo. Oke. Ya, Oke, Teman-teman. siapa dulu? Oke, nggak ada ya. Ya udah. Yuk, saya belum. Katanya. Iya udah iya buru. Oke, jadi buat pesan-pesan terakhir, wish the best buat pemerintah untuk kerja kerasnya. Semoga kita dapat secepatnya untuk meredakan kasus atau wabah virus corona ini, serta buat pihak-pihak yang lainnya yang saling menyalahkan satu sama lain, misalkan, oh ini salah A, ini salah B, udahlah, kita gak perlu bersikukuh untuk membuat sebuah konflik. Lebih baik kita bersatu dan melawan apa yang tidak bisa kita lihat, yaitu virus corona sendiri. Ya, untuk kawan-kawan yang stay at home, good job. Dan untuk kawan-kawan yang masih bekerja dan berjuang di luar untuk mengamankan kota-kota atau daerah-daerah, semoga sehat selalu. Dan untuk orang-orang tolol yang masih main-main, ajal tidak terlalu cepat menjemput kalian. Ya, segitu kata-kata dari saya. Oh Oke. iya, satu lagi. Oke. Silakan. Satu lagi. Terima kasih untuk semua tenaga medis yang sudah membantu dan membantas dan yang intinya membantu para pasien yang sudah terjangkit. Dan terima kasih untuk semua operator PLN, Telkomsel dan semuanya yang telah tetap menghidupkan internet di Indonesia. You are the real MVP. Juga kalian apa kayak provider juga perlu berterima kasih juga gua, karena kan walaupun sekolah libur masih tetap bisa Iya, boleh. Iya, sama untuk guru-guru. belajar pengajaran. Ya, Jangan lupa like. komen, share. Dan subscribe channel kita. Udah sekian dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yep. Eh,